Oke, udah semua. Ada yang belum bergabung? You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to Karena kebetulan sekarang kita sampai 11.30 nih, setengah 12. Terus untuk yang materi Komdat sepertinya kalau siang nanti sekitar jam mana ya, jam 14-an kan teman-teman udah ada matkul ya. Kebetulan saya sih udah jadwalin untuk yang siang nanti ya, Komdat itu di jam 13.40 kalau nggak salah. Sebentar saya cek dulu saya cek dulu mana ya kalender. Untuk Komdat kira-kira jam 12.40 teman-teman bisa join nggak? Bisa Pak. Jam Yang lain ya. Iya, maksudnya kan kemarin sudah disepakati juga kalau untuk hari Rabu digeser ke hari Senin gitu ya. Berarti kita rencana itu jam 12.40 sampai dengan jam 14.40 kalau bisa. Kalau misalkan memang hari ini banyak yang keberatan nggak apa-apa, ke hari Rabu kan lagi nggak apa-apa. Jadi untuk yang pertukaran materi Komdat itu sebenarnya fleksibel gitu. Kalau misalkan mau di hari Senin, mau di hari Rabu. Cuman sih kita prioritaskan kalau bisa di setiap hari Senin gitu. Oke Pak, kalau saya langsung aja ini Pak. Suara musiknya kedengar nggak ya? Enggak Pak. Hah? Tidak Pak. Tidak, waduh. Koneksi internet tidak stabil. Jadi teman-teman hanya terdengar suara saya saja atau suara yang lain terdengar? Hanya suara Bapak aja Pak. Nggak kedengeran. Oke ya, kita mulai aja, udah cukup. Udah terlalu siang juga ya. Sebentar saya matikan dulu. Jadi kita akan segera mulai. Untuk teman-teman bisa tolong diaktifkan video call-nya. Oke, sudah jelas. Coba teman-teman tolong cek soundnya dulu sebelum kita mulai. Yang suara teman-teman bisa dicek sound ke saya. Halo Pak. Nah, Cek sound. oke, cek sound. Cek Pak. Oke, sip. Cek. Berarti pada masuk semua ya, cek soundnya. Udah pada absensi belum? Sudah. Udah Pak. Udah ya? Udah, Pak. Oke. Ya. Jangan sampai belum, nanti mau bajir kuliahnya, asik. Ya elah, salah kebalik. Nah, sip. Oke ya. Kita mulai. Sebelum kita awali perkuliahan, untuk Mas Fahmi dan Mas Rusdan berikut Indra dan Umar bisa tolong diaktifkan video call-nya. Terkecuali tadi siapa nih?
Oh, Indra ya, lagi nggak bisa. Oke, sisanya kita aktifkan. Oke ya. Sebelum kita mulai, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah berkenan masuk di perkuliahan saya hari ini untuk materi kuliah SO ya. Kebetulan untuk topik pembahasannya sebentar saya siapkan dulu. Oke, coba cek teman-teman suaranya kok suara teman-teman nggak ada di saya gitu coba. Cek. Oke, sip. Oh, berarti Halo. jaringanku rada delay. Kalau gitu berarti rada delay. Oke, materi hari ini ya teman-teman, kita akan masuk mengenai sejarah sistem operasi nih teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ya posisinya mengetahui, siapa yang sudah mengetahui mengenai sejarah sistem operasi nih teman-teman? Ada yang sudah mengetahui belum? Pernah disinggung pas pelajaran SMK, Pak. Oh, pas pelajaran SMK, mantap. Sebentar, ini ada teman-teman yang join. Aduh, Google Meet-nya salah nih kalau di sini. Berarti aku pindahin sini aja gitu. Aku pindahin sini aja deh. Oke, aku share. Oke ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Jelas nggak? Jelas nggak? Kalau misalkan nggak jelas, kasih tahu saya. Jelas, Pak. Benar. Jelas, Pak, jelas. Ya. Jelas. Oke ya. Kalau nggak jelas atau kecil layarnya, kasih tahu saya ya. Ya, Pak. Siapa? Oke, kita mulai saja. Mana sih sebentar materinya? Oke ya. Nah, jadi hari ini kita akan banyak membahas mengenai dari sosok ahli ya, sosok dari ahli yaitu dari Tannenbaum. Kebetulan menurut beliau ini ada 4 generasi untuk dari sistem operasi sendiri nih teman-teman nih. Jadi untuk generasi pertama itu diawali dari 1945, berarti Indonesia merdeka ya. Mulai Indonesia merdeka ini untuk SO sudah mulai lahir. Sampai dengan di 1955 itu sudah mulai berkembang. Nah, kemudian yang kedua yaitu di 1955 sampai dengan 1980 nih teman-teman nih, itu sudah mulai lahir tuh generasi kedua ya. Nah, jadi kita akan bahas secara rinci nih untuk mengenai pembahasan dari setiap histori dari perkembangan SO-nya itu sendiri ya. Nah, untuk yang pertama nih, untuk generasi pertama mulai dari Indonesia merdeka nih sampai dengan 1955 yaitu ya, itu perkembangan SO itu mulai dari berbentuk tabung vakum ya atau plug boards ya. Generasi pertama ini merupakan awal perkembangan dari sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Nah, jadi hal ini ya pada perkembangan ini itu pergantian ya dari dari mekanik menjadi elektronik, atau bisa disebut mulai muncul dari bahasa rakitan ya, atau menggunakan bahasa assembly gitu teman-teman. Jadi di generasi ini itu sistem komputer diberi instruksi ya yang harus dikerjakan secara langsung. Jadi tidak menggunakan tidak menggunakan perantara ya. Nah, pada generasi ini ya
bahasa mesin itu dihubungkannya menggunakan sirkuit nih teman-teman ya. Sirkuit itu yaitu suatu papan tancap sebenarnya ya, plugboard. Nanti kita tampilkan gambarnya. Kemudian untuk menjalankan sebuah komputer nih, plugboard ini dimasukkan ke dalam komputer yang hasil eksekusinya nih teman-teman ya, itu ya dapat diperoleh 1 sampai dengan 2 jam nih teman-teman ya. Jadi dalam pemrosesannya ya di generasi pertama ini di sistem komputer ataupun bentuk dari komputer tabung dan plugboards itu hasil outputnya 1 sampai 2 jam. Jadi sangat lama nih teman-teman. Nah, nanti keluar ada istilah ya di dalam generasi pertama itu ada istilah ENIAC ya, Electronic Numerical Integrator Calculate. Nah, jadi pada generasi pertama ini itu banyak fungsi-fungsi calculator ya untuk aritmatik dan lain sebagainya itu sudah mulai dipergunakan menggunakan komputer tabung atau vakum ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian di dalam generasi pertama ini itu bahasa rakitan komputer ya, bahasa pemrograman rakitan atau assembly itu sudah mulai dimasukkan ya. Tapi untuk khusus pemrosesan arithmetic calculate ya. Jadi belum ada fungsi-fungsi lain sebagainya ya, seperti fungsi sinus dan algoritma itu sudah mulai dikenakan di dalam sejarah ini. Di tahap pertama ini ya, pengembangan tahap pertama. Nah, kemudian ada karakteristik nih ya, dari generasi pertama ini ada 11 karakteristik ya, teman-teman. Yaitu mulai dari perangkat hardware-nya ya, itu mempunyai ukuran yang sangat besar. Kita bisa lihat pada gambar yang pertama ya. Jadi ini tinggi-tinggi hampir setara dengan tingginya manusia ya. Atau pakai kalau misalkan wanita pakai high heel kayaknya hampir setara. Ini kan high heels-nya nggak pakai ya, dia pakai yang sepatu taplek gitu. Yang modelnya model tipis gitu ya posisinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu instruksi atau perintah operasi ya pada komputer dibuat secara spesifik ya. Jadi yakni untuk menggunakan tugas-tugas tertentu ya, atau bisa dibuat untuk menerapkan komputer yang dirancang sebagai keperluan general purpose komputer ya, untuk di berbagai keperluan. Kemudian yang ketiganya adalah program komputer pada generasi pertama ini itu ya, yang tadi disampaikan dibuat menggunakan bahasa mesin tapi yang sangat rumit ya untuk bahasa assembly-nya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat ini komputer generasi pertama menggunakan silinder magnetik untuk media penyimpanan. Nah, jadi belum menggunakan tip magnetik ya. Kan jadi ada di hadis itu ada yang sudah menggunakan tip magnetik atau disk magnetik ya. Jadi ini masih menggunakan silinder ya. Nah, terus kemudian untuk membutuhkan supply-nya itu sangat besar, bisa dilihat pada gambar ini ya. Coba bayangkan teman-teman jika misalkan kondisi saat ini kita menggunakan komputer ya, masih tipe komputer seperti ini, coba bayangkan teman-teman, berapa konsumsi daya yang diserap. Coba, sekarang aja yang udah pakai token 1300, naik 500, naik 1000 aja udah pada teriak-teriak ya kan. Gimana kalau misalkan teman-teman ya saat ini itu perangkat komputer menggunakan sumber daya yang seperti ini? Coba bayangin, luar biasa. Konsumsi per bulan teman-teman untuk membayar listrik itu berapa? Apalagi menggunakan token, wes sudah pasti jebol aja tahu-tahu. Oke, selanjutnya itu kondisi suhu komputer nih ya. Ini cepat panas, jadi belum ada sirkulasi udara ya atau pendingin atau dan lain sebagainya yang optimal ya, seperti komputer zaman sekarang yang sudah menggunakan sistem pendingin air ya, yang warna-warni itu apa ya, mungkin teman-teman tahu gitu kan, sering lihat rakit-rakit komputer PC yang RGB itu kan, wah pokoknya mah canggih-canggih ya, seperti itulah. Nah, kemudian untuk waktu yang cukup lama ya, itu lama-kelamaan pemrosesan datanya itu jadi semakin lambat nih teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau misalnya mesin gitu ya, kalau misalkan kita analogikan sebuah mesin, untuk awal start ini dalam generasi pertama ini ya, tabung ataupun vakum komputer ini mungkin stabil, cuman lama-kelamaan dia akan lama-kelamaan turun, dia akan mengendor turun gitu, dan sehingga menyebabkan lambat prosesnya. Udah mas standarnya itu menghasilkan outputnya 1 sampai 2 jam, apalagi kalau misalkan digunakan jangka waktu lama gitu kan, dengan karakteristik yang bisa memproses datanya lambat, bisa lebih dari 1-2 jam bahkan ya. Kemudian untuk ukuran simpanannya yang kecil ya. Jadi kalau untuk kan zaman sekarang komputer tuh udah pada gede-gede penyimpanannya ya, udah bertera-tera ya bahkan ya.
mulai dari SSD pun juga sekarang sudah bertera-tera. Nah, kalau untuk pada masanya ini masih sangat kecil ya teman-teman. Jadi bisa dibayangkan oleh teman-teman betapa mirisnya ya keadaan kondisi zaman dulu ya, zaman 1945 sampai dengan zaman 1955 dibandingkan dengan tahun 2000-an ya. Betapa mirisnya orang tua kita zaman dulu hidup di zaman itu kan. Justru kita saat ini harus merasa lebih senang ya, lebih bahagia, lebih semangat dalam mempelajari segala bidang ya, tentunya yang didukung dengan teknologi-teknologi yang terbarukan. Kemudian selanjutnya adalah sirkuit komputer generasi pertama ini masih menggunakan tube vakum sehingga mengakibatkan komputer generasi pertama mempunyai ukuran-ukuran yang sangat besar. Nah, jadi udah mah penyimpanan kecil, tapi ketika mereka akan menyimpan itu datanya sangat besar. Jadi gimana ya teman-teman, coba teman-teman bayangkan saja. Kapasitas penyimpanan kecil, tapi setiap pemrosesan data yang diolahnya itu memiliki ukuran yang sangat besar. Coba bayangin kan? Tidak sesuai gitu kan? Dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini tuh komputer udah semakin kecil, penyimpanan semakin besar. Ya kan, walaupun pemrosesan datanya ada yang kecil dan yang besar, mereka tidak begitu mempengaruhi hal tersebut. Kemudian kita beralih ke sejarah komputer nih ya, di generasi kedua ya, mulai dari 1955 sampai dengan 1965. Nah, di generasi kedua ini ya, itu sudah mulai diperkenalkan yang namanya Batch Processing System ya, atau bisa disebut dengan BPS lah ya, yakni task yang dikerjakan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan ya. Meski sistem komputer belum dianggap dilengkap ya dengan sistem operasi gitu kan. Namun fungsi sistem operasi ini sudah mulai ada nih. Jadi di generasi kedua pada komputer ini ya, SO sudah mulai ada nih fungsi-fungsinya nih. Nah, salah satu fungsi yang sudah mulai masuk diperkenalkan ya, yaitu fungsi FMS ya, atau Fortran Monitoring System. Nah, ini prosesnya nih, proses di generasi kedua ini nih ya. Jadi mulai ada yang menggunakan card reader dan tape drive, terus kemudian dari input type, kemudian di sistem type, langsung output, kemudian baru beralih ke cetak ya. Jadi pada generasi kedua ini ya, itu mulai dikembangkan untuk arah komersial nih ya. Tapi komersial ini dengan biaya yang sangat mahal cuy. Jadi cuman hanya perusahaan-perusahaan tertentu ya, perusahaan besar ya kita sebutkan ya. Kemudian departemen pemerintahan ya, universitas ya, terus kemudian rumah sakit dan instansi strategis lainnya. Jadi yang mampu menggunakan komputer bentuk mainframe ini ya di generasi kedua itu terbatas teman-teman. Jadi tidak seperti sekarang yang hampir kalangan itu masyarakat bisa memiliki perangkat komputer gitu kan. Kalau untuk generasi kedua ini sangat berat teman-teman. Dengan jelas dengan biaya yang cukup mahal ya. Cuman ada sisi kelemahannya nih. Jadi dari generasi pertama ke generasi kedua ini sudah mulai meningkat ya. Tapi di sini timbul nih kelemahannya, di mana ya sistem mainframe ini yaitu prosesornya harus menunggu secara pasif ya. Jadi pemrosesannya itu harus secara pasif. Ketika mengalihkan eksekusi job baru berikutnya, misalkan dari job 1 ke job 2 gitu ya. Nah, itu dimulai dengan pembacaan kartu dan tumpukan kartu ya. Jadi istilahnya jadi satu dulu selesai, kemudian satu selesai. Jadi tidak bisa langsung bareng gitu ya. Jadi nggak bisa langsung bersamaan gitu. Nah, itu juga harus melibatkan campur tangan manusia nih teman-teman. Jadi ini ya, jadi seperti ini nih kita lihat nih. Nah, jadi untuk proses awal ini kan ini melibatkan manusia ya. Ini kan SDM manusia ya melibatkan ya. Jadi untuk proses awal ini dimasukkan dulu ke sini. Ini misalkan job ke-1 atau pekerjaan pertama ya. Kemudian setelah keluar dari tab drive diambil ya, hasil inputannya itu dimasukin lagi nih. Jadi di sini komputer yang di pertama ini itu dia istilahnya terbuang sia-sia ya. Jadi dia menunggu tapi secara pasif gitu kan. Jadi tidak optimal prosesnya. Begitupun dengan proses sampai dengan ketiga dan dicetaknya lah suatu data gitu ya. Nah, kemudian pada sistem batch ya itu mulai dibaca ya dan ditampung terlebih dahulu sudah menggunakan tip magnetis nih. Jadi kalau tadi kan menggunakan silinder, sekarang sudah mulai menggunakan tip magnetis ya. Nah, kemudian tip magnetis ini bisa digunakan ya. Jadi dari satu komputer ke komputer lainnya, tapi yang sudah memiliki kompilator Fortran ya. Jadi kalau misalkan dari
kalau misalkan dari ketiga komputer ini belum memiliki kompilator ya, jadi sehingga tidak akan berfungsi nih teman-teman. Jadi di setiap komputer ini itu dia memiliki kompilator Fortran pada masanya ya. Fortran digunakan pada masanya. Jadi di sini sudah punya ya, di B sudah punya, di D dan di F ya. Nah, kemudian setelah diproses hasil outputnya kemudian dipindahkan menggunakan campur tangan manusia juga diproses di sini. Nah, di sini pun juga sama gitu menggunakan kompilator Fortran gitu ya. Nah, kemudian hasil output dari program itu disimpan di setiap tip ya, tab magnetis tadi ya, lalu terakhir dengan tujuan untuk dicetak. Jadi tahapannya panjang ya teman-teman ya untuk mencetak suatu file dokumen gitu ya di generasi kedua ini. Kemudian kita coba lihat ke karakteristiknya nih, karakteristiknya nih dari gen kedua. Coba kita lihat ada apakah ada perbedaan antara karakteristik yang pertama dan kedua nih. Coba teman-teman bisa melihat ya. Di sini ada 9 yang gimana yang pertama memiliki ukuran fisik yang lebih kecil nih. Jadi sudah mulai turun ukurannya. Tadi kan sangat besar ya. Pokoknya luar biasa lah, sangat besar gitu kan, hampir tinggi manusia gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai menurun. Tidak lagi menggunakan tube vakum ya untuk sebagai sirkuitnya, melainkan menggunakan transitor ya sebagai gantinya. Karena transitor itu diklaim dia lebih kuat daya tahan durability-nya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kapasitas memori telah dikembangkan dari magnetic ke core storage ya. Udah mulai naik nih, ada perubahan di generasi ketiga ini. Di generasi kedua, sorry. Kemudian memiliki kemampuan untuk memproses data secara real time dan real sharing nih. Nah, berarti di generasi kedua ini sudah bisa nih untuk sharing nih. Ya, untuk sharing file udah bisa gitu ya karakteristiknya. Kemudian selanjutnya yang kelima itu menggunakan magnetic tape dan magnetic disk sebagai media penyimpanan luar. Nah, dia masih menggunakan. Jadi untuk hard disk ya, bahasanya untuk hard disk belum masuk nih sebagai media penyimpanan di dalam komputer, dia masih sifatnya eksternal. Berarti kalau zaman sekarang kita bisa sebut penyimpanan di hard disk eksternal gitu ya. Jadi masih belum menyatu dengan komputer. Kemudian selanjutnya sudah mulai menggunakan operasi dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu COBOL dan Fortran. Yang tadi saya bilang kan di masanya itu Fortran sudah mulai berkembang. Nah, cuman Fortran ini biasanya itu digunakan untuk area-area keilmuan penelitian ya, ilmiah biasanya ya aplikasi Fortran ini, jadi lebih ke aritmatik dan lain sebagainya. Bisa teman-teman nanti juga bisa sharing ya untuk di diskusi ya mengenai kelebihan dan kekurangan dari Fortran ini ya. Kemudian yang ketujuh, mampu melakukan pemrosesan data dalam jumlah jutaan per detik. Wah, kan sudah mulai hebat nih. Di generasi yang kedua ini sudah mulai hebat. Dia per detiknya sudah bisa memproses data yang jumlahnya jutaan gitu kan. Kemudian yang kedelapan nih, konsumsi dayanya sudah lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Berarti kan sudah ada peningkatan dong. Ya jelas lah, namanya ada generasi degradasi, mereka selalu berevolusi, pasti selalu ada nilai-nilai perbaikan yang ditanamkan. Kemudian yang kesembilan nih, orientasi perancangan dan pembuatan program komputer tidak lagi hanya tertuju pada bidang bisnis, tetapi sudah mulai pada aplikasi teknik bidang-bidang lainnya. Nah, jadi bidang lainnya sudah bisa nih teman-teman ya. Nah, kemudian masuk lagi nih di sejarah keempat nih teman-teman. Ketiga kelewat. Oke, ketiga ya. Banyak banget. Berarti tadi kelewat nih. Banyak kelewatnya, kepencet banyak. Oke, kemudian yang ketiga nih 1965 sampai dengan 1980-an ya. Jadi pada generasi ini sistem operasi sudah dikembangkan ya untuk melayani banyak pemakaian sekaligus ya, di mana para pemakai atau pengguna ya itu interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online komputer ya. Kemudian sistem operasi juga bisa menjadi multi user ya, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi programming ya. Melayani banyak program ya di situ di generasi ketiga. Nah, di generasi ketiga nih teman-teman, ini ada yang unik nih, ada yang bagus di masa generasi ketiga. Jadi di generasi ketiga ini itu mulai timbul nih istilah sistem operasi Unix nih teman-teman. Nah, jadi di generasi ketiga ini mulai timbul nih
generasi Unix nih, atau ntar dikembangkan lagi menjadi Linux ya istilahnya gitu ya. Nah kemudian kita mesti mendalami nih ya, kita mesti gali nih siapa sih yang mulai membangun operasi Unix ini. Nah yang mulai membangun operasi Unix ini itu ada Ken Thompson ya. Kita lihat nih siapa orangnya nih. Kita lihat. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Pak. Yang ini yang saya lagi searching kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan Pak. Nah ini nih kelihatan kan? Ya. Nah ini si Ken Thompson ini dia yang orang pertama nih yang mengembangkan sistem operasi Unix ya. Jadi ini nih teman-teman, kalau itu jadi supaya kenal ya, kita mesti berkenalan dulu nih sama para ilmuwan kita yang luar biasa ya, yang mengembangkan ilmu komputer. Nah ini Ken Thompson itu yang pertama. Kemudian yang mengembangkan Linux ya, ini ada lagi nih yang mengembangkan Linux itu namanya Linus ya, Linus Torvald ya. Nah, ini beliau yang mengembangkan Linux ya. Dari karya beliau lah sampai saat ini ya, Linux ini terus berkembang ya, dengan memiliki berbagai macam jenis distro ya yang ada gitu ya. Jadi dengan dua orang ini ya, bisa dibilang ya, dua orang ini itu sistem operasi semakin berkembang sangat luar biasa hingga sampai saat ini. Gitu teman-teman. Nah, mana sih tadi presentasi teh, udah belum ya? Kemudian kita Nah, tapi dalam proses perkembangan Linux ini ya, atau Unix ini, itu tidak semudah yang kita pikirkan teman-teman. Jadi banyak kendala yang dihadapi oleh beliau-beliau ini ya. Salah satu kendalanya itu tidak semua aplikasi ya, tidak semua aplikasi yang di dalam SO Unix ya dan juga Linux itu compatible. Nah, dengan masalah seperti itu ya, dengan masalah itu terjadinya lah suatu distro-distro Linux yang berdiri sendiri nih. Jadi setiap distro itu dulu ya, sejarahnya itu mereka berdiri sendiri karena sifatnya bebas, open source gitu. Jadi siapapun bisa memilikinya, bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan yang dia buat gitu ya, dengan sistem Unix ini gitu. Nah kemudian dengan adanya berbagai masalah seperti itu ya, nah ada nih timbul penyelesaiannya, yaitu dari IEEE, Institute of Electronical dan Electronic Engineering ya. Nah itu mereka mendefinisikan spesifikasi IPA. Nah apa sih yang disebut IPA? IPA itu Application Program Interface, yang dimana fungsinya dan tujuannya adalah gitu kan, itu untuk membuat ya program-program ya antar versi dari dari Unix ke Linux itu semua compatible. Jadi bisa berjalan gitu. Jadi mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Walaupun pada dasarnya mereka berjalan sendiri-sendiri, tapi secara fungsionalnya mereka bisa dijalankan bersama gitu. Nah, itulah yang mengatasi masalah berdirinya Unix dengan versi distronya sendiri-sendiri itu dari IEEE. Mereka membuat suatu spesifikasi ya IPA gitu ya, yang disebut dengan POSIX ya, POSIX 1003.1. Nah atau misalkan bisa disebut dengan istilah POSIX zaman sekarang. Nah teman-teman bisa searching apa sih POSIX gitu kan. Nah itu yang menerapkannya, yang memberi aturannya ya, yang melegalitaskannya, yang mendefinisikannya itu dari IEEE teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Memang kalau untuk misalnya hal-hal seperti ini memang kita harus bahas secara dalam. Jadi nggak cuma hanya pemaparan mengenai sejarahnya saja gitu kan. Jadi kita mesti tahu juga nih orang-orangnya yang berkecimpung dalam pengembangan sistem operasi ini gitu kan.
Nah, jadi si Kim Thompson ini atau si Ken Thompson ya, si Ken Thompson ini itu dia itu merupakan anggota dari apa namanya? multi CS ya. Jadi anggota multi CS ya. Jadi mereka si Gen ini anggota multi CS. Coba sebentar saya stop sharing dulu deh karena pembahasannya ini. Oke. Nah, jadi si Ken Thompson ini merupakan anggota dari multi CS. Nah, proyek multi CS. Nah, kita lihat nih. Nah, ini di wiki ada nih. Oh, teman-teman bisa baca nih. Nah, multi CS itu apa sih? Layanan informasi dan komputasi multiplex ya. Itu. Jadi awalnya itu si pencipta ini, si Ken ini tuh merupakan anggota dari proyek ini. Proyek mengembangkan ini. Nah, dia menemukan komputer PDP-7 yang tidak terpakai. Nah, kita lihat apakah komputer PDP-7 ada nih di Google ya. Kita lihat ya. Nah, kayaknya ada nih. Nah, jadi ini teman-teman. Nah, PDP-7 itu seperti ini teman-teman ya. Biar teman-teman juga bisa melihat. Nah, ini nih, mulai nih, ini bentuk PDP-7. Jadi si Ken Thompson ini dia menemukan satu komputer ya, itu tidak terpakai. Nah, dari situlah dia kemudian mencoba menulis kembali ya, menulis ulang ya, multi CS-nya tadi ya. Nah, setelah ditulis ulang ya, menjadilah istilah UniCS ya. Atau ketika dikembangkan dan dikenal oleh publik itu menjadi Unix. Nah, itu sejarahnya kata Unix itu dibuat oleh siapa? Dari mana awalnya? Yaitu dari komputer yang tidak terpakai gitu ya. Kemudian ditulis ulang ya. Nah, timbullah istilah Unix. Nah, gitu teman-teman. Nah, Unix ini itu pertama kali dikembangkan ya dan dibuat itu menggunakan apa? Menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu menggunakan bahasa C teman-teman gitu. Jadi dalam bahasa C lah Unix ini dibangun dan dibesarkan hingga saat ini gitu. Nah, dengan mudahnya bahasa C, maka yang tadi saya bilang pengembangan dan modifikasi dari Unix ataupun Linux itu sangat mudah. Jadi ketika teman-teman mempelajari bahasa C ataupun C++, itu nanti teman-teman bisa dengan mudah memodifikasi sistem operasi Linux nih. Bisa, teman-teman bisa bikin OS sendiri. Nggak perlu pakai yang berbayar itu kan, yang ada jendela 4, nggak perlu. Udah pakai sendiri aja, logonya logo muka kita juga nggak apa-apa, bebas-bebas aja, nggak ada yang salah kan. Orang kita sendiri yang modifikasi gitu kan, dengan sifatnya yang open source. Nah, kemudian kita masuk lagi nih. Karakteristiknya nih ya. Nah, di sini sudah mengalami peningkatan di sisi softwarenya. Terus kemudian kapasitas memorinya sudah diperbesar ya. Memiliki IC atau integrated circuit. Jadi sirkuitnya sudah nggak misah-misah nih. Sekarang sudah semua jadi integrasi. Kemudian yang keempat itu kinerjanya lebih cepat, lebih tepat dan lebih handal. Kemudian yang kelimanya sudah mampu untuk melakukan multiprocessing atau dengan multitasking. Nah, seperti teman-teman nih, ketika teman-teman sedang membuka laptop sekarang ya, teman-teman buka nih kayak saya tadi kan, buka Google Meet, buka Classroom gitu kan, buka YouTube gitu kan. Nah, buka apa tadi teh ini slide. Nah, itu kan sudah bisa menggunakan multitasking. Jadi komputernya sudah mulai canggih nih. Jadi di generasi ketiga lah kecanggihan komputer ini sudah terus dikembangkan. Kemudian selanjutnya adalah untuk menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Berarti sekarang untuk bentuk komunikasinya sudah melalui terminal. Teman-teman sudah sering melihat tampilan terminal dalam komputer, sudah sering, sudah pernah lihat. Nah, jadi seperti inilah tampilan komputer nih. Saya coba kita lihat ya. Kelihatan nggak? Oh, tidak. Nah, jadi disinilah kita akan coba nih perlihatkan nih. Nah,
Nah, sudah seperti ini nih teman-teman nih tampilannya. Jadi sudah bukan bentuk angka-angka lagi. Jadi mereka sudah bisa mulai berwarna nih, sudah ada warnanya, ya kan, sudah bisa mengirim antar apa. Nah, ini sudah nih, sudah bisa mengirim antar suara, ya kan, atau mengirimkan suara. Nah, ini bentuk tampilan-tampilan terminal nih pada masanya ya. Sampai dengan saat ini pun tampilan terminal masih bisa digunakan gitu dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi gitu ya. Nah, kemudian bentar. Kemudian untuk konsumsi dayanya nih, konsumsi dayanya sekarang lebih hemat teman-teman gitu. Udah nggak kayak komputer yang awal sangat tinggi, terus mulai ringan, mulai hemat gitu ya. Di generasi kedua juga sudah hemat, sekarang generasi ketiga lebih hemat lagi gitu kan. Nah, media penyimpanan luarnya bersifat disket sekarang. Udah bukan magnetik lagi sekarang, tapi udah bentuk disket ya, yang sifatnya pengaksesan datanya masih secara random ya, tapi sudah memiliki kapasitas yang besar. Pada masanya mungkin teman-teman dulu di komputer sekolah masih bisa melihat tuh ada komputer-komputer PC yang sifatnya penyimpanannya masih bisa menggunakan disket gitu ya. Nah, kemudian memiliki kemampuan dan memiliki komunikasi dengan komputer lain ya, sudah bisa berkomunikasi antar komputer menggunakan IP address ya, tentunya menggunakan jaringan. Nah, penggunaan sistem komputer sudah berbasis teks. Nah, harga di pasaran semakin murah nih. Nah, kalau untuk awal kan tinggi ya, hanya untuk instansi pemerintahan, rumah sakit, universitas yang bisa menggunakan komputer mainframe ya. Nah, sekarang sudah mulai nih, harga udah semakin murah nih karena sudah mulai disebarluaskan tidak hanya untuk instansi-instansi strategis lainnya. Kemudian yang keempat nih ada sejarah. Yang keempat yaitu sejarah 1980-an. Nah, di 1980-an ini ya, itu sudah diperkenalkan yang namanya GUI ya, atau GUI. Ya, sudah mulai diperkenalkan halaman GUI. Nah, jadi halaman GUI itu seperti apa? Itu seperti tampilan yang ada di komputer ataupun handphone teman-teman. Nah, itu merupakan dari teknologi GUI ya, Graphical User Interface. Ini nih teman-teman bisa ngelihat tampilan layar saya kan, ada sejarah sistem operasi gitu kan. Di sini sudah ada angka-angka, ini mouse sudah mulai bisa digerakkan dan terlihat. Nah, seperti inilah teman-teman yang bisa dibilang dengan GUI, atau teman-teman juga bisa melihat di layar handphone gitu dan juga layar komputer teman-teman. Nah, di generasi keempat ini ya, era komputasinya tersebar di mana-mana nih, tidak lagi berpusat dalam satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Nah, kemudian di generasi keempat ini itu sudah terjadi yang namanya PCS ya, dan juga Network Operating System, kemudian Distribute Operating System. Nah, di generasi keempat ini teman-teman sudah mulai nih tampilan-tampilan dari Unix dan juga Linux itu sudah mulai ada GUI-nya. Jadi tidak hanya tampilan tampilan terminal saja, sudah mulai itu teman-teman bisa melihat warna, lihat button bulat, kotak gitu ya. Sudah kalau diklik animasinya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan error animasinya bagaimana. Nah, itu sudah mulai itu. Nah, konsep sistem operasi dengan antar muka berbasis GUI ini ya, Graphical User Interface, itu pertama kali ditemukan oleh Doc Engelbart. Nah, itu di tahun 1960-an. Nah, kemudian yang pertama kali berhasil untuk bisa menggunakan GUI ya dalam konteks komersial itu dari Macintosh ya, Apple. Nah, Apple ini pertama kali nih tahun 1660-an. 1660-an ditemukan, kemudian di 1980-an tuh Apple sudah berhasil gitu ya. Nah, kemudian nggak kalah, Microsoft pun juga menggunakan tampilan GUI yang disebut dengan Windows, OS Windows-nya itu sudah menggunakan tampilan GUI. Nah, selanjutnya adalah yang kelima nih ya, yang kelima itu sistem operasi sampai saat ini tahun 2000-an ke atas nih. Nah, jadi tahun 2000-an ke atas itu teman-teman sudah bisa merasakan berbagai kecanggihan dari OS-nya itu sendiri. Nah, seperti komputer sekarang sudah menjadi komputer kecil ya, banyak ya nano komputer, kayak contohnya dalam pengaplikasian handphone ya, di mobile seluler ya. Jadi prosesornya sudah semakin kecil, terus kemudian diterapkan di PlayStation juga. Pernah kan teman-teman main PlayStation? Nah, jadi
di generasi kelima ini itu sudah bisa menggunakan virtual mesin ya. Jadi satu OS bisa menjalankan OS yang lainnya di dalam satu komputer ya. Terus juga bisa cross platform ya atau CPOS ya. Cross platform itu sudah bisa dilakukan di generasi sekarang. Kalau generasi dulu nggak bisa cross silang ya atau cross antar platform. Jadi misalnya komputer khusus komputer, handphone khusus handphone. Nah sekarang komputer dan handphone sudah bisa. Contohnya aplikasi yang bisa dijalankan di multi platform ya, multi platform operating sistemnya. Contoh Google Chrome. Nah, Google Chrome itu juga bisa dijalankan di mana? Di handphone ya kan, di notebook ya kan, di komputer, terus di komputer server, terus di mana lagi ya? Nah, seperti itulah contoh multi cross platform. Itu teman-teman. Jadi di sini pun juga ada karakteristiknya nih teman-teman. Yang pertama adalah memiliki ukuran sirkuit dan komponen elektrik yang lebih kecil ya daripada generasi ketiga. Jadi sirkuitnya sekarang udah lebih kecil nih ya. Nah, makanya kalau misalkan di handphone itu ada istilah-istilah namanya nanometer ya, fabrikasi ya. Kalau misalkan di handphone tuh prosesor sekarang udah berapa ya? 7 nanometer ya. Paling kecil berapa sih? 7 atau 8? Teman-teman? Paling kecil 7 atau 8? Halo? Halo teman-teman? Halo? Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Halo? Halo? Cek. Halo teman-teman? Ada nggak suara saya? Nggak ada. Aduh. Ada nggak suara saya? Ada nggak? Halo? 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 Oh, suara saya ada. Tadi selama saya presentasi ada kan suaranya? Coba kalian aktifin mikrofonnya coba, saya pengen mendengar. Halo? Coba teman-teman aktifin mikrofonnya. Coba nyalakan. Kok di saya nggak ada sih suaranya? Ini masuk harusnya. Tuh, masuk harusnya, Bro. Ini teman-teman bersuara tapi ke sayanya kok nggak ada ya? Waduh, jaringan saya kah? Halo? Coba kita akhiri dulu, kita cek ya.
Umar tuh Pak, Umar Pak. Halo. Umar datang Pak. Iya nih Umar. Hari libur, Pak. Baru masuk kelas Pak. Ah, Enggak, pedut Pak. emang. Wah parah Pak. Marahin tuh Pak, marahin Umar tuh Pak. Umar Pak. Pedut lah. Ya. Lari rumput Ah, tuh, enggak. Mas, itu. Tapi sekarang udah aman ya. Sekarang udah aman bener ya. Udah Pak. Kalau Ah. Umar tuh Udah mau soalnya kita 11.30 nih bro, masih ada waktu. Mending mau break dulu apa mau lanjut nih? Dah cuma sedikit sih materi juga sih. Lanjut aja Pak, sampai selesai aja. Aja lah Pak. Lanjut ya. Umar Dan- baru datang Pak. Ah, Udah Pak. Bohong. di apa? Di slide keberapa tadi? Mati. Slide ke-5 kan ini Pak. Yang sejarah nomor Ya. 4 kayaknya Pak. Nomor- Ke-5. Iya ada 4, ada 5. Ya kalau yang bener yang mana nih? 4 apa 5 nih? 4 Pak. Umar ya. baru 4 Pak sebenarnya Pak. Umar so tahu Pak, Parah Umar banget, Pak baru Umar masuk baru aja so masuk tahu. ini. Goblok sih. Pelan-pelan jam dia Pak. Kalian pas ngopi nih. Di sejarah komputer yang keberapa? Sejarah komputer yang keberapa? Keempat Pak. 4. 3 4 Pak. 3, 4. Coba. Yang ini kah? Yang ini gimana yang ini? Mana Pak? Ya Pak, sampai ke depannya lagi nih. Ini? Udah ya? Ya Pak, ini Pak. Hah? Ya sampai ini Pak, sampai itu Pak. Karakteristiknya tadi Pak. Nah, ya. Ini. Berarti Ya Pak, dari sini Pak. dari Udah 2 kali. dari 2 ke 3. Iya, maksud gua dari sini. Dari sini. Iya. Maksud saya ini Pak. Umar iya. Baru masuk loh. Umar. Iya baru masuk. Iya. Udah dari tadi. Astagfirullah. Yaudah ya, kita lanjut dulu nih. Karena untuk materi sejarah sebenarnya nggak banyak sih slide-nya, cuman habis tadi tuh gambar tadi tuh kalau teman-teman lihat tadi sebelum kita stop, itu 2 slide lagi udah habis sebenarnya. Iya, aduh. Tuh, kita mesti ngulang. Nah, Nah, Umar tuh Pak baru masuk Pak. yaudah kita lanjut lagi ya. Ya, oke lah. Jaringan berarti kita tidak bisa menyalahkan karena jaringan juga ya. Oke, kita lanjut lagi nih karakteristik yang kedua ya. Jadi ini karakteristik dari yang keberapa ini? Sejarah. Oh, masih baru berarti. Sejarah ketiga, 2 ya. Nah, kemudian kita masuk aja ya. Untuk yang generasi kedua ini ya, generasi kedua ini teman-teman bisa apa namanya? Bisa untuk bisa untuk ini ya, dibaca aja slide-nya ya. Kebetulan kalau misalkan mesti harus flashback, aduh sebenarnya flashback terlalu jauh ini kita ya kan. Nah, kemudian di sini di komputer generasi kedua itu ada poin-poin penting yang mesti harus teman-teman garis bawahi ya, yang jelas itu pertama tidak lagi menggunakan tube vacuum ya sebagai sirkuitnya. Kemudian sudah digantikan menjadi transistor. Kemudian kapasitas storage-nya ya sudah mulai dikembangkan ya dari yang awal ya. Silinder menggunakan magnetic core ya. Sekarang sudah ke magnetic core. Kemudian sudah bisa melakukan pemrosesan data secara real time ya. Untuk real sharingnya juga sudah bisa. Kemudian sudah mulai menggunakan sistem operasi ya, menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, yaitu COBOL dan Fortran ya. Nah, untuk COBOL dan Fortran ini sebenarnya udah masuk bahasa tingkat tinggi, bukan low level language lagi ya. Kemudian untuk jumlah pemrosesan datanya itu sudah mulai jutaan per detik ya. Jutaan per detik ini sudah sangat luar biasa ya. Perkembangannya jauh ya ketimbang yang awal tadi. Untuk prosesan datanya juga sangat lambat ya. Kemudian orientasi perancangan dan pembuatan program komputernya tidak lagi dituju sebagai bisnis aja nih, tapi sudah mulai ke teknik-teknik bidang lainnya. Jadi kalau waktu itu kan cuma hanya beberapa core bisnis ya, seperti instansi pemerintahan saja, rumah sakit, universitas, tapi sekarang berbagai aspek sudah mulai masuk ya. Nah, kemudian di sejarah komputer yang generasi ketiga ya teman-teman, di sini itu sudah mulai diperkenalkan sistem time sharing ya, atau CTSS ya, Compatible Time Sharing System ya. Terus kemudian sudah bisa melakukan multi CS ya. Lalu di sini sudah mulai lahir ya sistem operasi berbasis Unix dan juga sistem operasi berbasis Linux ya. Ini sudah mulai lahir ya. Nah, kemudian di masa ketiga ini ya, itu sudah bisa melayani banyak pemakaian sekaligus secara bersamaan nih teman-teman ya. Sudah bisa melakukan komunikasi juga secara interaktif melalui terminal. Terus
sudah bisa melayani multi programming juga ya. Jadi multi programming sudah bisa secara bersamaan. Nah kemudian saya mau tanya teman-teman, tahu nggak siapa sosok manusia di muka bumi ini gitu ya, di muka bumi ini sebagai pencetus atau pencipta dari sistem operasi Unix? Kalau ada yang tahu coba jawab. Asril, lihat Google ya. Hah? Tuwe, jawab, ada nggak pedut? Halo, iya Pak. Apa-apaan Umar nggak ada Pak. Kurang ajar, Umar. Kurang ajar. Anjir Umar. Gimana mau ngeliat Pak? Umar parah. Nah ini gue tunjukin nih. Ini kalau gue tunjukin lagi ntar mati nggak ya mikrofonnya? Gue ngeri mati lagi. Tadi gambarnya udah gue tunjukin, masuk kan yang gambar si siapa? Penemunya si Ken. Itu Iya, Pak. Masuk. Ada, Pak. Ada. Masuk. Benar. Bener. Benar. Gak bohong, Pak. Gak bohong. Oh, siap. Nah, jadi si Ken udah masuk ya. Si Ken itu penemu Unix ya. Kemudian untuk pengembangannya ya ke SO Linux yaitu ditemukan atau dikembangkan oleh Linus Torvald ya. Itu tahun 1991 mereka lah atau beliau lah yang menemukannya. Kemudian dalam proses pengembangan Unix-nya ini banyak menemukan kendala, tidak kompatibilitasnya masing-masing software. Itu antara satu software dengan software yang lain tidak bisa kompatibilitas dipindahkan ke komputer yang sama-sama berbasis Unix ya. Misalnya contoh nih, Google Meet lah. Google Meet kita terapkan di Unix distro A misalnya, terus Google Meet juga diterapkan di komputer distro B misalnya. Nah, pada masanya itu tidak bisa berjalan bersamaan, teman-teman. Jadi fungsinya nggak sama. Bisa dibilang mungkin bisa tidak berfungsi Google Meet di salah satu komputer gitu kan. Jadi harus ditulis ulang ya kan. Nah, dari hal seperti itulah yang menyebabkan IEEE ya, Institute of Electrical dan Electronic Engineering dari IEEE ya, gitu ya, dari Amerika. Nah, dia mendefinisikan spesifikasi mengenai yang namanya API ya. Jadi API itu Application Program Interface ya, yang API-nya itu disebut oleh beliau ya, oleh Institut IEEE itu sebagai POSIX ya. Nah, POSIX itu POSIX dari versi 1.0.3.1 kemudian sampai dengan saat ini ya, sampai dengan ini itu disebut dengan POSIX saja, jadi tidak menggunakan versi angkanya. Nah, dari situlah sampai sekarang lahirlah berbagai distro-distro Unix dan juga Linux yang semua compatible, programnya jadi satu nih. Jadi semua aplikasi yang berbasisnya open source gitu ya bisa digunakan di berbagai distro Linux lainnya. Jadi mau Ubuntu, mau Debian gitu kan, mau apa lagi, mau CentOS ya kan, atau mau apapun bentuk distro Linux ya, Linux Mint dan lain sebagainya, itu satu aplikasi sekarang sudah mulai bisa diakses di berbagai SO karena dengan adanya API tadi gitu kan. Nah, kemudian karakteristiknya ya di sini sudah menggunakan IC ya. Jadi IC-nya itu sudah integrated circuitnya sudah mulai integrated ya, sudah mulai bersatu. Kemudian pengoptimalan ya, peningkatan dari sisi softwarenya, kemudian juga sudah memiliki kerja yang lebih cepat, tepat dan juga handal. Kemudian sudah memiliki kemampuan multiprocessing ya dan juga multitasking. Nah, kalau untuk multiprocessing dan multitasking teman-teman juga bisa lihat nih di layar handphone teman-teman dan juga layar laptop ya, itu teman-teman sudah bisa multitasking ya. Misalkan contoh sambil buka WhatsApp, buka Instagram, buka YouTube, buka TikTok, buka lagi apa tuh, chattingan ya kan, WeChat gitu kan bahasanya. Nah, itu kelakuan teman-teman seperti itulah. Jadi multitaskingnya dipakai yang begitu gitu kan. Nah, selanjutnya adalah di sini media penyimpanannya sudah berupa disket magnetik ya, atau external disknya sudah menggunakan disket nih. Nah, untuk disket ini mungkin teman-teman bisa lihat di komputer sekolah teman-teman zaman dulu, mungkin masih ada ya komputer yang bentuknya penyimpanan disket ya. Nah, disket ini sudah memiliki kapasitas yang sangat besar, tetapi sifat untuk pengaksesan datanya dia random, jadi nggak bisa secara berurut, masih belum terorganisir gitu ya. Nah, konsumsi dayanya sudah semakin hemat jika dibandingkan komputer dari generasi pertama dan generasi kedua. Kemudian
memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan komputer lain. Nah, sudah bisa nih melakukan komunikasi, yaitu tadi menggunakan via terminal ya. Terus kemudian sudah penggunanya itu SO-nya sudah berbasis teks, kemudian harganya juga sudah semakin murah jika dibandingkan komputer generasi pertama dan generasi kedua ya. Karena yang pertama itu dikhususkan untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Terus kemudian generasi kedua pun juga sudah sama seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kita masuk pasca 1980-an nih ya. Nah, pada masa ini para pengguna sudah dinyamankan dengan adanya graphical user interface ya, atau bisa disebut dengan GUI ya, atau GUI ya. Nah, GUI itu apa sih? Yaitu GUI itu bentuk antarmuka komputer ya yang berbasis grafis ya, yang tujuannya membuat nyaman pengguna ya. Nah, contohnya tampilan GUI itu yang teman-teman lihat nih saat ini nih. Ketika saya ngelihat ngelihat Google Meet, saya melihat tampilan GUI ada layar presentasi saya. Kemudian di sini ada wajah teman-teman nih ya. Itu merupakan bentuk dari GUI ya, desain GUI gitu kan. Nah, di open source juga ya, di Linux juga itu sudah mulai menerapkan tampilan GUI, bisa disebut dengan KDE atau GNOME ya untuk GUI-nya gitu ya. Nah, di generasi keempat ini itu ya sudah muncul yang namanya Network Operating System, Distributed Operating System gitu kan, sudah mulai muncul nih istilah-istilah seperti itu teman-teman di generasi keempat ini. Nah, kalau misalkan teman-teman belum tahu nih siapa sih yang mencetuskan suatu konsep dari bentuk antarmuka desain grafis ini, desain berbasis grafis ini gitu ya. Nah, yang mencetuskan konsep ini yaitu Doug Engelbart. Nah, ini nih. Coba saya hentikan dulu ya, Nanti kalau suaranya hilang tolong kabarin ya. Siap, Pak. Nah, si ini nih. Ya Pak. Beliau ini yang menemukan konsep ya. Nah, dia merupakan ilmuwan komputer. Nah, ini nih beliau ini nih, ya. Douglas. Nah, ya. Douglas Engelbart ya. Nah, ini ya, ini yang menciptakan ataupun yang menemukan konsep GUI ya. Jadi ini nih, tapi beliau sekarang udah sangat tua ya, entah sampai saat ini beliau masih hidup apa enggak, kita juga kurang tahu dan saya nggak bisa berkomunikasi. Mungkin teman-teman ada yang bisa komunikasi dengan beliau, bisa tolong diberitahu saya, salamin ya dari saya gitu kalau misalkan teman-teman bisa. Ya. Nah, itu merupakan pencetus ya yang memiliki konsep GUI ya. Jadi sedikit kita bercanda tapi kita mesti harus santai, serius. Kemudian masuk lagi nih karakteristiknya nih ya. Di sini sudah memiliki ukuran sirkuit atau komponen-komponen elektrik yang lebih kecil daripada komputer sebelumnya. Kemudian memiliki sebuah chip tunggal ya, atau yang disebut dengan IC tadi, itu mampu memuat seluruh komponen komputer ya. Kemudian memiliki ukuran yang lebih kecil daripada komputer generasi ketiga sebelumnya. Udah generasi 3 makin kecil, sekarang udah makin kecil lagi. Kemudian sudah menggunakan LSI ya, Large Scale Integration ya, dan juga VLSI ya, Very Large Scale Integration ya, hingga ULSI ya, Ultra Large Scale Integration ya. Sudah banyak istilah yang keluar yang digunakan teknologi untuk di generasi keempat ini. Kemudian mulai mengembangkan komputer mikro ya, yang sudah menggunakan semikonduktor dan atau mikroprosesor yang berbentuk chip ya sebagai memori komputernya. Kemudian sudah menggunakan SO-nya itu sudah menggunakan berbasis GUI ya. Kemudian yang ketujuh ini nih ya, yang ketujuh ini itu komputer generasi keempat ini bisa kita lihat ya masa perkembangannya mulai dari AT IBM, versi PS2, PS3 ya kan, 368, 370 udah kayak pasal aja. Terus Apple 2, Intel Pentium dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu sampai dengan saat ini banyak tuh istilah-istilah AMD segala macam. Nah, itulah perkembangan dari sistem komputernya ya, chipnya. Nah, kemudian udah habis malah. Nah, kemudian ada lagi nih yang di generasi sekarang nih tahun 2000-an sampai dengan
sekarang, yaitu generasi di mana komputer sekarang sudah menjadi ke arah yang lebih kecil, yaitu menggunakan nanokomputer. Kemudian sudah diperkenalkan juga mengenai perkembangan komputer dan sistem operasi ya, mulai dari sistem operasi bergerak yaitu sistem operasi mobile yaitu Android ya teman-teman. Ada iOS ya kalau untuk Android dan Apple, kemudian ada closed platform operating system ya, CPOS ya. Itu biasanya BlueStack tuh ya, kayak model aplikasi BlueStack itu dia dijalankan di cross platform. Kemudian dari cross platform operating system itu dia itu konsepnya bisa menjalankan ya, bisa menggabungkan dua sistem operasi sekaligus seperti Linux dan Windows. Nah, istilah itu dinamakan dengan virtual machine. Nah, virtual machine yang saya bilang kemarin teman-teman, yang kemarin Mas Indra tuh nanya, Pak, kita praktek instalasi Linux nggak gitu ya, kalau nggak salah kemarin Mas Indra. Nah, kalau teman-teman misalkan menggunakan sistem komputer Windows, lalu teman-teman ingin mencoba menginstalasi OS Linux ya, dengan distro Ubuntu misalnya atau distro Debian gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan cross platform operating system itu, yaitu aplikasinya berupa ada yang namanya VirtualBox ya, aplikasinya ada lagi yang namanya VMware. Nah, teman-teman bisa install itu di komputer teman-teman, kemudian teman-teman download ISO-nya. ISO dari setiap OS-nya, kemudian tinggal diinstal aja, jalankan. Jadi teman-teman satu komputer bisa menggunakan 2 atau bahkan 5 OS sekaligus secara bersamaan. Tapi balik lagi ke spesifikasi komputernya, apakah komputer yang teman-teman miliki itu sanggup menjalankan 5 OS sekaligus kan gitu. Nah, itulah pertanyaannya. Nah, nyampe sini ada yang ingin ditanyakan? Ada enggak? Jangan bengong. Iya nih, bengong-bengong aja nih. Kelakuan. Bapak Umar itu Pak Umar yang galak baru banget, gabung Pak. Bapak Pak, Umar. aja tuh Pak tanyain Pak, ngerti nggak tuh Pak dari Iya. tadi Oh, tuh baru masuk dia, Pak. baru masuk di Enggak, Pak. Jaringan. Keluar masuk terus. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak nih? Kita masih ada waktu 30 menit. Apa tadi materinya cukup jelas nggak? Atau mungkin ada bagian yang terpotong nih teman-teman? Ada nggak yang terpotong? Gara-gara tadi kita break ya? Bukan break sih, break karena audionya nggak ada gitu maksudnya. Ya, ada sih Pak. Nggak ada. Berarti jelas ya? Maksudnya bisa didengar dengan baik ya di teman-teman berarti ya? Baik, Bisa. Pak, jelas. Benar ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai sisi materinya sebagai oleh-oleh, nah, ini udah 3 kali pertemuan nih. Bukan. Nih, oleh-olehnya saya posting dulu ya. Oleh-oleh apa, Pak? Tugas. Oh, oleh-oleh. Jujur mar, dikasih oleh-oleh gue jujur. Nih, Gogos. oleh-olehnya ini kan sudah saya buatkan ya formatnya ya. Nih, buat salinan untuk setiap siswa. Nah, jadi nanti setiap siswa pasti sudah mendapatkan salinan dokumen ini dengan namanya masing-masing di tugas kelasnya ya. Nah, untuk nilai poin tertingginya 100. Waktu pengumpulan tugasnya itu 8 Oktober. Tuh seminggu lebih ya. Ya. Nah, ini gimana nggak enak ya? Saya kasih waktu seminggu lebih ya. Nah, terus di sini waktunya maksimal itu di jam 12.00. Berarti di 9 Oktober sebenarnya jatuhnya. Kalau jam 12 ya, cuman kurang 1 detik. Nah, tugasnya di sini ada tugas kelompok dan juga tugas individu ya. Nah, tugas kelompoknya juga cuma sedikit sih. Nah, saya perlihatkan dulu tugasnya. Sebagai oleh-oleh ini, Pak. Lambretta ya jaringannya. Nah, jadi nanti di setiap file classroom teman-teman itu sudah ada format ya. Tinggal teman-teman isi saja di sini ya namanya. Tinggal isi nama, berikut NPM-nya. Nah, di sini nih cuman ada 6 soal kok sedikit.
ya untuk exercise personalnya ya. Di sini sudah dijelaskan poin-poinnya. Kalau ini 10 poin, 10 poin, 10 poin, terus kemudian di sini 40 poin, ada 30 poin. Nah, ini tugas kelompoknya nih. Jadi tugas kelompoknya cuma teman-teman mengidentifikasi ya operating system ya. Satu operating system yang digunakan di komputer, kemudian satu operating system di mobile ya. Kemudian dicari kelebihan dan kekurangannya. Ya, dan setiap kelompok tidak boleh sama pembahasannya. Misalnya contoh kelompok A, sistem komputer A, untuk komputernya terus mobilenya A, kita identifikasi kelebihan kekurangannya. Nah, tinggal disebutkan. Nah, nanti cara jawabnya tinggal langsung aja di sini sudah disediakan format nomor 1 tuh tinggal dijawab. Nah, kemudian kita baliknya yang personal nih ya, yang personal. Ya. Jelaskan ya 3 poin utama tujuan dari SO ya, dijelasin. Terus kemudian yang kedua ya, dari berbagai banyaknya SO ya yang sudah dijelaskan. Nah, berikan contoh aplikasi dari masing-masing SO ya. Minimal 1 aplikasi dan 1 SO-nya. Misalnya contoh, ini saya kasih bocoran aja lah biar cepat. Misalnya contoh aplikasi yang berjalan di mobile ya, Android. Misalkan saya kasih contoh misalkan KineMaster. Nah, itu ibaratnya seperti itu gitu kan. Tinggal nanti teman-teman jelaskan gitu kan. KineMaster mah kan nggak bisa dipakai di komputer gitu kan. Istilahnya seperti itu, hanya di mobile bentuknya seperti itu. Karena operating system mobile kan Android gitu kan. Nah, terus yang ketiga nih, teman-teman memberikan ya desain dari sistem for mobile device ya tentang perbedaannya ya, tentang sistem dan tradisional, PC tradisional di sini ya. Jadi tujuannya itu memberikan perbedaan ya, mengcompare kelebihan dan kekurangannya sih, lebih banyak kelebihan dan kekurangan gitu ya mengenai operating system mobile ya, berarti Android, berarti kita sebutkan aja langsung Android lah biar teman-teman paham. Kemudian dengan operating system PC tradisional gitu, berarti Windows lah anggap gitu. Nah, tinggal di compare. Terus kemudian yang keempat ya, identifikasi nih ya, kelebihan dan kekurangan dari operating system yang bersifat open source. Nah, diidentifikasi. Nah, kemudian tugas yang luar biasa menurut saya ya, dan sangat berarti bagi saya gitu teman-teman, minta dibuatkan sebuah video ya. Sebuah video yang topik isi pembahasan videonya itu ya digabungkan mulai dari pertemuan kedua kemarin ya, dan juga pertemuan ketiga sekarang ya, ditambah dari pembahasan soal-soal ini materinya. Jadi teman-teman buatkan sedemikian rupa, mau itu durasinya 30 jam sekalipun tetap saya akan tonton karena saya menggunakan wifi, jadi tidak mengesampingkan masalah kuota. Saya akan tonton hasil karya teman-teman mengenai teman-teman membuat summary sebenarnya. Summary ya, exercise untuk evaluasi pemahaman teman-teman di sini. Nah, di sini nilai besarnya 40 poin. Jadi teman-teman cukup mengumpulkan linknya saja. Jadi nanti ketika setelah diupload, kirimkan linknya kepada saya. Kemudian nanti ditugas di sini ya, halaman siswa. Nanti kan ada di situ tugas ya, tinggal buat tugas, tambahkan link. Nah, kalau misalnya ada yang belum paham ataupun belum mengerti bagaimana cara mengumpulkan tugas melalui Google Classroom, nanti kita akan buka sesi diskusi lah. Oke, nggak apa-apa, siang ini kita kasih waktu setelah istirahat ya, zuhur misalkan 30 menit atau 1 jam, kita coba bahas mengenai Classroom, terlebih untuk masalah penugasan dan tugas lain sebagainya. Kalau emang teman-teman bersedia untuk dibahas, kalau misalkan masih ada yang belum paham. Tapi kalau sudah paham ya silahkan saja langsung dikerjakan ya posisinya. Nanti tinggal diupload saja ke YouTube, linknya kasih ke saya, kemudian nanti tinggal klik tombol serahkan. Nah, ini saya tugaskan dulu. Oke.
Selamat ya teman-teman, bisa menjadi bentuk oleh-oleh yang luar biasa. Karena bagi saya sebenarnya untuk exercise itu jangan yang sulit-sulit ya, yang simple aja lah. Itu kenapa ini pada begini? Saya bingung nih kalau udah begini kenapa nih? Simple. Enggak apa-apa, Pak. Hah? Yang keberatan nomor 6 tuh, Pak. Kenapa? Pak Umar, Pak, mukanya clean, Pak. Hmm? Efek ya. Nomor 6 nggak berat kok. Teman-teman nggak usah pakai edit-edit. Jangan edit-edit, udah kayak saya aja begini, depan HP atau depan komputer record, teman-teman jelaskan mengenai apa itu SO, kemudian SO itu apa fungsinya, karakteristiknya gimana, tujuannya, kemudian disambung. Kalau misalkan tinggal dijelaskan saja. Oh ya, kelebihan kan tadi ada di soal ya, kelebihan dari SO bersifat mobile yaitu begini. Terus kemudian contoh aplikasinya begini. Terus lagi misalkan kelebihan dan kekurangan dari yang tadi itu soal open source. Nah, open source itu bentuknya begini, mudahnya begini. Udah gitu aja. Kayak teman-teman berbicara sama saya secara langsung gitu ya. Istilahnya seperti bentuk presentasi, tapi saya tidak ingin langsung lewat live gini karena takutnya ada kendala jaringan kayak tadi. Makanya teman-teman buatkan video biar saya tonton lengkap dari detik 00 sampai detik sekian detik saya tonton. Mau durasi 30 jam sekalipun saya tonton. Kalau nggak percaya silahkan buatkan durasi video 30 jam saya tonton. Nah, karena teman-teman kan sukanya bercanda nih, ya udah pakai video aja. Bercanda nggak apa-apa. Yang saya nilai itu tadi topik-topik yang tadi saya minta minimal harus masuk dalam pembahasan. Walaupun bentuknya cuman ya 20 detik. Kalau bisa masuk semua berarti luar biasa. Teman-teman menyampaikannya secara singkat, padat, jelas. Ya, tapi nggak mungkin 20 detik mah. Assalamualaikum aja. Terus itu juga lebih 20 detik ya. Jadi nggak mungkin 20 detik. Ya, jadi teman-teman harus bisa. Sampai 3 kan, Pak? Hah? Pertemuan satunya sampai 3 kan? Sampai Kan kalau pertemuan 2-3 aja. Kan kalau 2-3 kan kayak yang pertama kan kita nggak ada materi ya, cuman hanya absen. Nah, jadi pertemuan 2-3 itu kemarin yang pengantar tuh ya, yang mengenai pengantar. Nah, kalian teman-teman diringkas dulu, cara tekniknya diringkas. Oh, ini mengenai ini. Tinggal poin-poinnya aja. Kemudian dari pembahasan yang tadi poin-poinnya baru teman-teman gabungkan. Nah, agar teman-teman nggak capek ya nulis, ini saya kasih tahu triknya menggunakan Google Doc. Nah, caranya seperti ini. Saya share screen ya. Nih kalau Umar mukanya sedih banget. ini saya kasih tahu caranya nih. Cara termudah biar teman-teman bisa mengerjakan ya. Kelihatan nggak? Saya buka apa? Ya, Pak, kelihatan, Pak. Nah, ini kita buka dulu Google Dokumen ya. Misalnya kita buka di Google Drive dulu ya. Ini saya kasih tahu caranya. Jadi ketika teman-teman nggak bingung apa yang mau diucapkan, saya kasih tahu triknya supaya tugas ini teman-teman bisa selesai dengan cepat dan ringan juga ya, nggak beban berat lah. Misalkan kita di sini buat dokumen baru. Aduh, loading pula lama pula. Aduh, macam mana lah. Nah, ini buat baru ya. Tinggal klik sini aja. Kalau yang itu belum mengerti ya, tinggal klik di sini buat atau create ya. Nah, langsung Google Dokumen. Nah, kita buat ibaratnya contoh skrip. Kalau kata dunia perfilman dan dunia content creator tuh kita bikin skrip. Nah, caranya adalah kan ini mah nggak bisa ya, gitu kan, nggak muncul gitu kan untuk kita nge-record sesuatu gitu. Ntar teman-teman pun nggak muncul. Nah, ketika ingin muncul, teman-teman pertama gini aja, langsung klik file ya. Nah, klik file, kemudian klik alat. Aduh, nge-lag. Klik alat, kemudian di sini ada terjemah dokumen. Kalau teman-teman fiturnya masih bahasa Inggris, translate dokumen ya. Klik terjemah. Nih saya kasih tahu caranya. Nah, kemudian terjemahkan saja, langsung cari Indonesia ya. Di sini cari Indonesia, kemudian klik terjemahkan. Biarkan dulu, jangan dikasih judul dan lain sebagainya. Nah, pasti sudah nih ya, blank kosong. Nah, kemudian teman-teman yang awal ini tadi close aja biar nggak berat. Klik lagi alat, kemudian pasti akan muncul di sini voice typing.
Mana face typing saya nggak muncul nih. Ah, tuh baru muncul. Voice typing ya atau dikte. Nah, tinggal diklik aja. Nah, kemudian di sini pilih kalau misalkan bahasanya masih default ya. Teman-teman cari dulu, klik di sini, klik bahasa Indonesia, mau bahasa Melayu ada, bahasa Jawa ada gitu ya. Terserah lah. Nah, lebih bagus lagi teman-teman menggunakan bahasa daerah awalnya, terus kemudian ada translate bahasa Indonesia. Wah, itu saya apresiasi lah, luar biasa teman-teman. Nah, di sini tinggal klik aja record. Jadi gini, halo, assalamualaikum. Misalnya kita lagi baca buku nih, misalkan lagi baca buku ya, lagi baca buku. Kelihatan nggak gambar saya? Ya. Nah, misalnya kita lagi baca buku nih, kita lagi baca buku. Oh, sistem operasi adalah ini yang memudahkan ini. Kita pura-pura sedang merangkum lah, ya. Nah, kita pura-pura sedang merangkum nih. Misalkan sistem operasi adalah ini. Kemudian tujuannya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu bla 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 bla. Nah, kemudian sejarah sistem operasi gini. Nah, jadi teman-teman nggak mesti capek tuh. Jadi kata-katanya sudah terekam. Barulah nanti ketika teman-teman akan melakukan recording, nah, skrip inilah yang jaringannya. Nah, ya. Nah, barulah skrip ini yang teman-teman langsung bikin video. Jadi si skrip ini itu sebagai contekan teman-teman bahasanya. Jadi begini, oke, ini tugas, exercise personal ya. Saya misalnya Didin, ya, saya Didin. Kemudian NPM saya sekian. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer ya, Prodi Sistem Komputer, Universitas Bung Karno misalnya. Nah, saya di sini ingin sedikit memberikan informasi mengenai sistem operasi. Kemudian teman-teman apa sih yang ingin yang ketika difikirkan awal kali ya, pertama kali mendengar sistem operasi itu misalkan, nah begini. Oh, tidak, bukan seperti itu merupakan jenisnya teman-teman. Nah, seperti itulah. Jadi tinggal nyontek aja gitu. Jadi udah nggak akan bingung mau ngomong apa gitu ya. Paham nyampe di sini? Udah kasih trik tuh. Kalau dari HP Pak gitu juga Pak? Bisa, sama. Sama bisa. Jadi nanti kan nanti kan muncul tuh pas klik translate dokumen, pas teman-teman muncul voice typing gitu kan atau dikte, pasti ntar muncul tuh pop up perizinan audio. Nah, ketika teman-teman sudah diizinkan semua, maka teman-teman bisa nge-record langsung. Itu. Oke? Bisa ya 1 minggu atau mau diperpanjang? Iya Pak, perpanjang lah Pak. Perpanjang. Kalau diperpanjang berarti kebalikannya biasanya kalau saya teh. Ya, masa waktu ya? Iya Pak, kelompok dulu Pak. Ini totalnya teman-teman berapa sih? Maksimalnya ada 8 orang ya? Aduh, 9 ada yang ganjil 1. 9 sama saya 8. Lu Din, enak aja kalau ngomong suwe lu. 8. Abai. Oh, Abai ya? Abai gak masuk, Pak. Oh, Akbar ya? Akbar ada, Wak. Iya, Rizky Akbar kan? Ya udahlah 9. Berarti salah satu ada yang 3 aja ya? Dikira 4 sama 5 Pak. Kebanyakan. Nanti sisanya teman-teman nggak bisa kolaborasi. Maksudnya nanti mengandalkan satu sama lain. Gitu. Nah, biar enak ya, biar enak. Kan itu kan karena sifatnya dokumen gitu ya. Jadi teman-teman bisa kolaborasi tuh di kelompok. Udah tahu kan cara share file di mana? Ya kan, bikin dulu dokumen, ya, share file, nanti kirimkan ke teman kelompoknya. Jadi ngeditnya bisa bareng-bareng, ngerjainnya bisa bareng-bareng. Gitu. Pasti udah tahu lah. Kalau nggak tahu nanti ada video YouTube-nya banyak ya di YouTube yang sudah memberikan informasi yang terkait tentang Google Dokumen. Yaudah ya, karena sudah mendekati akhir acara nih 11.30, jadi mesti kita harus akhiri dulu nih teman-teman. Ya. Oke ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini, teman-teman luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman masih terus semangat ya untuk bergabung di mata kuliah SO ya. Jadi teman-teman emang harus luar biasa. Inilah pola pengajaran dari kita ya sebagai kaum milenial. Jadi jangan kayak yang dulu-dulu, kita mesti harus bisa kreatif dalam mengembangkan informatif di dalam dunia pendidikan, pembelajaran ya.
Ya sifatnya karena sekarang sudah bentuknya hampir rata-rata larinya ke video, maka teman-teman juga mesti harus sedikit-sedikit digiring ke sana. Supaya kenapa? Supaya bentuk hal-hal seperti itu teman-teman bisa semakin terasah ya, bukan dari videonya tapi bagaimana cara teman-teman memaparkan pemahaman teman-teman, lalu teman-teman berani untuk melakukan recording ya, walaupun secara individu, lalu kan tapi ketika dipublish ke dalam dunia media sosial khususnya YouTube, maka teman-teman bisa kemungkinan dilihat oleh banyak orang. Nah dari situlah teman-teman akan belajar yang namanya percaya diri. Itu jadi gak cuman hanya teman-teman belajar berkomunikasi antar tetangga dan lain sebagainya, tapi gimana caranya teman-teman berkomunikasi dengan alat yang nggak bisa dihidupkan, alat yang nggak bisa diajak kita ngobrol, tapi kayak kita ngobrol sendiri sama alat. Nah itu kan butuh proses-proses pembelajaran. Nah, hal seperti itulah yang nanti teman-teman akan selalu diajarkan, karena nanti lulusan Eskom gitu ya, lulusan Eskom ke depannya nggak cuma hanya mampu bekerja saja secara teknikal dan teknis, tapi teman-teman pun juga harus mampu berkomunikasi. Teman-teman harus mampu menjabarkan poin-poin apa yang menjadi tugas teman-teman di kemudian hari sebagai misalkan engineer itu atau sebagai analis. Nah, dari sinilah saya ingin mencoba teman-teman membawa ke sana, jadi supaya teman-teman bisa berani kalau emang demen bercanda juga bagus. Nah, cuma bercandanya gimana caranya menjadi informatif sehingga bermanfaat buat orang-orang sekitar kita ataupun teman-teman kita yang lain gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang terjadi dari kendala teknis dan juga perkataan saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan minggu selanjutnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.